awalnya juga punya cita-cita. Jadi presiden juga pernah ada. Halo pemirsa, sampai ketemu lagi nih kita nih, sampai jumpa lagi masih di channel saya. Dan kali ini kita ada pembahasan agak asik nih, agak seru. Dan ini masih sama ya, ini masih seputaran temen gue nih, jadi teman dekat gue. Ini dengan namanya adalah Mbak atau Ibu yang enaknya ya. Iya, Ibu dengan dong. Ibu Indri. Oke, silakan perkenalkan diri Indri. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, sore. Ya. Nama saya Ibu Indriani, tapi biasa dipanggil Ibu Indri. Saya ini pengajar atau pendidik guru SD di salah satu sekolah dasar negeri di Jakarta, Jakarta Timur tepatnya. Ya, ini saya hari ini kebetulan ketemu sama Pak Kris. Pak Kris ngajakin saya podcast, katanya mau bahas tentang Apa aja yang bisa kita bahas di sini ya. Iya. Bedanya jauh banget ya. Gue sama, ya, ini akademis banget nih. Gue punya teman itu emang dari dulu emang gini. Ri, gue mau tanya nih. Sebelumnya apa kabar? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Baik-baik saja. Iya. Masih aktif kegiatannya nih? Apa mengajar ya? Ngajar ya? Iya, masih aktif. Kebetulan saat ini kan sedang bagi-bagi rapot ya kita. Iya, bagi Nah, rapot ya. khususnya di Jakarta. Jakarta kan sudah mulai bagi rapot tanggal 25 Juni. 25 Tapi Juni ada ya? Tapi ada beberapa sekolah yang belum bisa membagikan rapotnya. Mungkin ada kendala dengan e-rapotnya yang belum tuntas atau juga selesaikan dulu lah ya. Ya, atau bisa jadi sekolahnya kena lockdown. Oh, gitu. Oke. Nih, sebelum kita tanya lebih jauh lagi ya. Ini kan gue bingung nih Indri sama lu ya. Dulu ini guys nih pemirsa nih. Kita ini sebenarnya dulu tuh satu sekolahan sama beliau nih. Cuman ya mungkin gue kurang gimana, dia lebih wow. Jadi memang dia hobinya atau memang passionnya ke arah akademis ya kali ya. Karena gue tanya Indri, lu tuh bisa tertarik atau bisa berkecimpung ke dunia pendidikan dan sebagai guru SD lu, itu gimana sih? Ceritain dong. Oh iya, sebenarnya jujur kalau cita-cita itu saya nggak satu, banyak, ada 10, Andre. Ada 10 cita-cita lu, men. Banyak cita-cita ya. Iya, nah saya terapin ke siswa saya. Kamu cita-cita jangan satu, ya. Jadi ya sebanyak-banyaknya cita-citanya. Mau mulai dari jadi presiden, jadi direktur, ya. Nah, nanti tinggal masa depan kamu mengarahkan kamu kemana. Jadi cita-cita jangan satu. Maksudnya di sini biar anak-anak kalau kayaknya saya nggak bisa, jadi nggak cepet pesimis. Jadi tetap optimis. Oh mungkin saya nanti passionnya kemari. Oh ternyata saya punya kelebihan di sini. Nah itulah saya. Jadi saya awalnya juga punya cita-cita. Jadi presiden juga pernah ada. Jadi presiden juga. Keren. Namanya anak-anak ya, dulu kayaknya hampir semua anak-anak seumuran saya dulu mau jadi presiden semua gitu. Ya, jadi presiden, jadi dokter dulu zamannya boneka Susan ya. Jadi dokter. Iya, terus zaman boneka Susan mau jadi dokter. Dokter ya. Tapi kecimpung di guru gimana nih? Nah, waktu itu saya lulus SMA diajak kerja di Tangerang ya, di bagian sekretaris kantor. Nah, jadi baru lulus SMA tuh ijazah belum saya terima gitu. Udah diajakin karena waktu itu alhamdulillah udah bisa ngetik 10 jari gitu. Nah, itu kelebihannya di sini. Ngetiknya udah 10 jari. Nah, akhirnya
pas kita kan ada kesempatan 3 kali untuk ikut PMABA ya, Universitas Negeri. Oke, iya. Nah, tahun pertama, tahun kedua itu saya kasihkan tuh. Tahun ketiga ini saya baru ikut. Nah, terus begitu list yang mau saya daftar nih, saya mau masuk Universitas Negeri mana ya? Itu yang pertama kali saya daftar adalah UNJ. Di situ. UNJ yang di Jakarta. Ya, Rawamangun. Jakarta, Rawamangun itu ya. Iya, oke. Oh, yang pertama kali saya pilih adalah UNJ, terus nah begitu saya lihat jurusannya, itu saya semalaman itu, saya mau ambil jurusan apa ya? Saya tanya ibu saya tanya kakak saya tanya teman-teman saya sendiri juga bingung mau ambil jurusan apa. Terus akhirnya, akhirnya saya dapat cerita nih dari ibu saya, dari teman saya, kamu tuh kalau ngajarin belajar tuh pinter gitu. Udah jadi guru aja. Okay. Lanjut, setelah itu lu ngambil jurusan itu guru ya. Nah, awalnya saya juga maunya ambil PAUD. Ambil PAUD. Ya. Karena punya teman, dia kepala sekolah PAUD di Al-Jihad itu di SDN. Di Keranggan ya. Keranggan ya, daerah Bekasi itu ya. Keranggan Permai di situ. Dia kepala sekolah di seru tuh, soalnya ngajar anak-anak PAUD. lucu ya. Akhirnya dia bilang, ya, dia bilang kamu jangan di PAUD, di SD aja. Akhirnya saya ikut di SD. Nah, ke situ jadi kayak berbelok-belok ngarahnya ke situ. Sekarang itu apa ya, lika-liku ya. Akhirnya sampai sekarang masih jadi guru SD ya. Iya, jadi sebenarnya tujuan, karena awalnya cita-citanya banyak, akhirnya nggak pesimis, oh ini kayak aku nggak bisa jadi ini, kayaknya nggak bisa jadi ini. Jadi karena cita-citanya banyak, jadi mindsetnya tuh ada plan A, plan B gitu, seperti itu. Nah, terus karena ada basic, dulu suka banget ngajarin adik-adik belajar, ya. Terus tetangga juga, misalkan waktu kelas 3 SD naik kelas 4 itu kan saya dulu belum hafal perkalian 678. Tapi saya so-soan, saya bilang sudah hafal. Nah, terus saya ajakin nih teman-teman saya, ayo belajar bareng gitu, ya kan? Saya jadi gurunya. Iya, padahal saya nggak hafal gitu. Saya jadi gurunya. Saya jadi gurunya. Nah, saya ngajarin ya dia kelas 5 sama kelas 4, padahal saya baru mau naik kelas 4 kan. Sedangkan murid saya kelas 4 mau naik kelas 5, kelas 5 naik kelas 6, mereka juga belum hafal. Nah, karena latihan kayak gitu akhirnya saya cepat hafal. Nah, disitulah saya paham, itu metode yang saya pakai sampai sekarang. Jadi belajar itu karena continue gitu, karena mau berlatih. Seperti itu. Iya. Tapi berarti sampai sekarang ini lo enjoy lah menjalin profesi lo sebagai guru SD ya? Iya, karena sepertinya disinilah takdirnya. Oh, jangan kita, tapi siapa tahu besok bisa jadi menteri atau jadi presiden kan? Amin. Kita dukung ya kita. Iya. Siapa tahu bisa jadi menteri pendidikan atau presiden juga, nggak ada salahnya kan? Nggak ada salahnya. Iya. Siapa tahu nasib mengarah ke sana kan? Ya, kita podcast lagi nanti kalau udah jadi pejabat nih ya. Jadi menteri dulu deh, boleh. Oke. Ini sekarang ini kan di dunia pendidikan ini kan sekarang ini lagi menjadi suatu sorotan ya, terutama ya mungkin di semua negara ya, di era pandemi nih. Di era pandemi saat ini kan memang ya suatu keadaan yang memang kita tidak pengen gitu kan. Nah, tentu dari semua sisi, semua lini itu pasti banyak challenge, banyak tantangan, banyak segala macam. Nah, kali ini nih gue mau tanya dulu nih, sebelum kita lanjut, suka duka menjadi guru di era pandemi ini apa? Sukanya dulu lah, kalau dukanya mungkin banyak kali ya. Sukanya apa? Sukanya lo di era pandemi jadi guru itu apa? Sukanya itu kita bisa full di rumah, bisa ketemu anak, kita bisa, oh anak saya kesulitan belajarnya seperti ini gitu. Pasti kan
Bapak Ibu guru di rumah punya anak yang masih sekolah. Oke. Nah, yang tadinya kita dari pagi sampai sore ada di Malam ya, ya ada di kegiatan di dinas. luar. Iya, ini kita ada di rumah, kita bisa ngawasin anak kita sendiri, terus mereka juga dikasih tugas kan dari gurunya, terus kita bisa bimbing mereka sendiri gitu. Nah, itu sih senangnya. Jadi yang tadinya Sekasar dalam keluarga lah ya, yang biasa waktu uh, dengan keluarga jadi full. Ngurus anak, ngurus istri, ngurus rumah, dan sebagainya bisa ya. Iya. Sekarang Nah, terus dukanya nih menurut guru SD itu seperti apa nih? dukanya kalau kita tatap muka langsung tingkat kesulitan siswa kita kan kita tahu, oh ini anak ternyata kesulitannya pada saat perkalian dia di bagian di mana posisi Mananya, menambahkannya ya. Tapi begitu daring ya, begitu online kita butuh bantuan pendamping siswa di rumahnya gitu. Siswa ya, orang tua, kakak, Mm, siapapun di rumah siswa itu ya. ya, karena secara tidak langsung pendamping siswa di rumah yang menentukan siswa ini berhasil atau tidak belajar secara daring. Misalkan anak dibiarkan belajar sendiri, mungkin siswa tersebut memang sudah pintar atau sudah cerdas, dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, tetapi kebanyakan siswa mereka butuh pendamping gitu. Sedangkan sedangkan gurunya di sekolah hanya memberikan langkah-langkah, tidak bisa istilahnya bertatap muka langsung, iya, berinteraksi langsung. Interaksi langsung ya. Iya, berinteraksi langsung. Gitu ya. Iya, jadi disitulah kesulitannya untuk daring. Jadi kadang guru itu harus dituntut lebih kreatif lagi, berinovasi lagi. Guru ini kreatif tidak gitu, dan harus bisa menemukan kesulitan belajar pada materi ini. Kira-kira pemecahan masalahnya bagaimana, mengajarkan ke siswanya seperti apa, metodenya yang disampaikan siswa seperti apa gitu. Nah, iya, di sini juga guru juga wajib istilahnya wajib berkolaborasi dengan guru yang lain. Jadi walaupun dia pintar, ya tapi guru itu pasti butuh komunitas gitu. Entah komunitas di bidang pendidikan atau komunitas di bidang inovasi atau kreator. Nah, kalau guru sudah bisa berinovasi, misalkan, oh saya kemarin kan ngajarin anak seperti ini, kalau tiap hari Zoom meeting mungkin tidak semua siswa itu punya dana atau uang yang banyak untuk membeli kuota, ya kan? Iya, atau apalagi ya, banyak kendala tuh ya. Gue tanya nih, lu pernah nggak, misalnya kan, ya tadi lu bilang, butuh yang namanya kerjasama yang baik antara guru dengan pendamping siswa atau murid yang di rumah. Nah, sedangkan ya mohon maaf sekali lagi, terkadang pendamping di rumah itu bisa dibilang tidak ada karena mungkin orang tua atau orang rumahnya itu sibuk mencari nafkah di luar ya, kalau pandemi kan mereka tetap harus ada yang keluar. Atau bahkan mohon maaf sekali lagi, mereka juga nggak paham tentang sekolahannya gitu loh. Karena kan ya mohon maaf sekali lagi ya, kadang-kadang kan background dari orang tua itu berbeda-beda ya. Kadang suruh kita nonton di TV, orang tua karena di pasar dilihat, buat kali kalian juga nggak pernah belajar, bingung. Itu gimana tuh? Lu solusinya gimana tuh? Ya, ini tuh solusinya macam-macam ya, karena varietasnya tuh macam-macam ya. Ada juga yang mungkin orang tuanya kerja tapi anaknya belajar sendiri di rumah. Mungkin sama orang tuanya rumah tangganya doang, ya kan? Nah, berarti masih ada asisten rumah tangganya, masih ada yang mendampingi. Nah, bisa aja orang tua tersebut
mengarahkan ke anaknya, oh kamu buka googling misalkan, cari ini. Jadi Oh kan iya, intinya googling, suruh intinya googling, mencari suruh searching tutorial, tutorial ya. suruh searching, cari tutorial atau lihat di buku halaman segini gitu. Jadi kalau misalkan di rumah dia sendirian, ya seperti itu. Mungkin orang tua harus sekali-sekali ya berkabar, anak gimana udah selesai belum gitu, udah selesai belum pekerjaannya. Nah terus seandainya, tapi ada dua macam guru, satu guru yang mereka mendisiplinkan waktu. Jadi jam 12 ya pelajaran Dikumpulkan. matematika, pelajaran matematika jam 10 pagi udah harus selesai. Kalau Selesai. tidak selesai berarti dianggap tidak mengerjakan. Tapi ada guru yang mengerti gitu, yang mengerti masalah siswa. Tidak semua siswa didampingi oleh pendamping di Pendamping, rumah, ya pendamping kan? yang dalam artian yang bisa mendampingin benar-benar mendampingi ya. Kadang kan knowledge Iya. pendamping juga kan berbeda gitu kan. Oke, oke. Mm-mm. Ini lu ngajarnya Nah, kelas berapa, Andri? Kalau boleh tahu. tahun ini aku dapat kelas 4 SD. Ya. Kelas 4 ke atas siswa kasar udah asik ya. Lu pernah nggak selama pandemi ini ngajar siswa-siswi itu kelas 1 SD? Di mana tuh masih main, masih segala macam, masih virtual. Itu lu gimana tuh? Lu pernah nggak ngalamin? Ngajar kelas 1 SD deh. Selama Ah, pandemi ya, daring. selama pandemi enggak, selama Lu pandemi ini pernah kan ya? baru tahun 2018 ya, Maret Iya. 2018 kan pandemi itu. Jadi waktu itu baru megang kelas 5, terus kelas 4, sekarang kelas 4 lagi. Tapi saya sih salut sama guru kelas 1, ya itu luar biasa Kelas 1 ya. sekali. Iya, Tapi belum mereka harus pernah. ekstra Orang baru masuk sabar. SD, langsung virtual, masih seneng main, lari-lari. Ya, belum pernah lo ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah kebetulan ya. anakku kelas 1, aku jadi wali murid malah. Anak lo kelas 1 nih, anak lo sendiri kelas 1 ya. Lo jadi pendamping malah ya, sebenarnya ya. Iya, iya. Nah, sekarang Ya. naik kelas 3, ya kan? Iya, Dulu soalnya kelas kelas 1 3 ya. semester 2, kelas 1 semester 2. Jadi ngerasain jadi pendamping anak sendiri ya, kelas Stres ya, 1. pusing ya. Padahal tingkat kesetresan itu Iya. sebenarnya sama ya antara pendamping siswa di rumah maupun guru. Mm-mm. Guru juga mungkin ada kekhawatiran, ini materi yang gue sampai nggak ya ke siswanya. Gitu juga kali Nah, ya, sama ya. iya. Nah, benar. Nah, ini dia di sini sepertinya kodratnya ibu gitu di dikembalikan lagi. Kodratnya ibu kan mendidik anak di rumah, ya kan? Nah, ini dikembalikan lagi. Kalau kemarin waktu tatap muka bisa berbagi tugas dengan gurunya beberapa jam ya. Nah, ini dari pagi sampai ketemu pagi lagi dengan ibunya lagi ya. Mungkin kalau gurunya hanya memandu, oh seperti ini anak-anak gitu, ya kan? Ya. Mm-mm. Oke, lu pernah nggak, Dri? Seperti Nih, itu. lu selama virtual, selama daring, ngajar, kan istilah kasar pasti itu namanya dalam satu kelas, itu pasti ada siswa atau siswi yang ya notabene dia nakal ya, nakal tapi nakal anak-anak lah. Nah, misalnya nih, lagi daring, tiba-tiba dia alasan, saya mau ke toilet, tapi nggak balik-balik. Saya mau ini, tapi dia nggak balik-balik. Lu pernah nggak? Atau yang lainnya? Atau mungkin ya, terkadang layarnya ini dia ganti profil itu seolah-olah dia lagi belajar. kayak di meme-meme di media sosial kan banyak tuh. Lu pernah nggak kayak gitu di murid lu? Oh iya ada ya. Apa tuh? Kebetulan ada. Pasti ada. Kalau di sekolah negeri ya ada. Di kelas Ya, juga ada. Biasanya itu 10% ya. 10% ada juga ya. dari siswa ya di kelas itu pasti ada yang seperti itu. Nah, karena tapi kita nggak harus lihat juga gitu di dalam maksudnya itu internetnya di keluarganya seperti apa. Jadi, oh, kenapa ya anak ini seperti ini? Kan kita punya anekdot catatan siswa Oh, siswa A, oke. Ya seperti oke apa? siswa A misalkan cerdas, ya disiplin, dia rajin ibadah gitu kan, tepat waktu, kritis, oke. Tapi ada Siswa aja B, ya kayak gitu ya, selalu ada ya. hmm, Baik secara di, offline maupun daring tetap ada ya.
Ada pasti. Nah, di situ pentingnya anekdot gitu. Jadi setiap guru kan punya anekdot, catatan pribadi siswanya Namanya seperti anekdot ya, apa. namanya itu anekdot ya. Iya, anekdot. Oke. Nih, Dri, sekarang kan gue tanya nih ya, kadang gue pernah baca-baca ya di berita itu bahwa akan direncanakan oleh pemerintah mau diadakan tatap muka sekolah itu. Iya, iya. Itu kalau menurut lo dari sisi seorang guru tuh gimana? Wah, Masya Allah itu berita baik ya. Karena kita kan istilahnya ya, kita lebih suka tatap muka langsung gitu. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu bisa langsung sampai ke anak dan kita tahu perkembangan anak ini sampai di mana gitu. Pemahamannya kita jadi jelas anak ini pahamnya sejauh mana, apakah sampai 70%, apakah 100%, ataukah dia bisa timbal balik, ataukah dia bisa jadi tutor sebaya atau bagaimana gitu. Nah, tapi sayangnya untuk Jakarta belum, untuk semester tahun ajaran baru 2021-2022 ini belum bisa untuk semester 1 ini karena di Jakarta ini masih zona merah gitu. Mungkin mungkin untuk beberapa wilayah ada sekolah yang ditunjuk salah satu untuk percontohan. Padahal kemarin itu kita udah dengar kita mau tatap muka langsung, tapi berbatas gitu. Nah, untuk wilayah daerah misalkan Bekasi, untuk di daerah-daerah itu sudah dilaksanakan berbatas gitu, tatap muka berbatas dengan protokol 3M ya. Protokol yang ketat, harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, harus bawa jaga jarak segala macam gitu ya. Jaga jarak. Tapi untuk Jakarta sepertinya untuk semester 1 ini masih lanjut daring masih karena ini ya godok lagi kali ya. Iya, masih harus bersabar, masih harus jaga kesehatan dulu karena di Jakarta beberapa anak di bawah umur 18 tahun sudah ada yang terkena gitu. Jadi kita untuk mengantisipasi dan beberapa sekolah ada yang sudah lockdown. Jadi untuk mengadakan sekolah langsung itu mesti dipikirkan ulang lagi ya. Iya, untuk dikaji ulang lagi demi kemaslahatan banyak. Tapi intinya kalau sebagai guru lebih senang tetap muka langsung ya daripada daring gitu. Kadang-kadang kan apa yang kita sampaikan belum tentu nih, terus kita nggak tahu keluhan dari siswa kita tuh apa enggak sebenarnya gitu ya. Iya, karena kan guru itu istilahnya orang tua kedua anak ya. Nah, jadi kita tuh mau mencurahkan kasih sayang itu tidak kesampaian istilahnya. Iya, kita kan iya benar tuh pemirsa di rumah lihat iya. Guru itu adalah orang tua kedua. Jadi kadang ya orang tua itu agak-agak ragu untuk dalam kondisi kayak gini ya untuk menyerahkan anaknya ke sekolah pandemi. Saya rasa ya itu balik masing-masing ya. Tetapi nih kayak Bu Indri nih salah satu contoh guru, dia jadi dengan hati, dengan nuraninya dia memang itu adalah anak gue juga sebenarnya dan harus gue jaga juga gitu loh kan. Apalagi situasi kayak gini. Benar kan Indri ya? Iya. Ya, jadi semua murid kita itu adalah anak kita gitu, titipan dari Tuhan ya kan. Jadi kita ya guru itu guru itu kan mendidik gitu, mendidik dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang dia tidak paham jadi paham ya. Itulah artinya pendidikan gitu intinya. Berubah dari yang belum menjadi yang lebih bagus, jadi lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus lagi. Jadi intinya dari anak yang belum tahu gitu, jadi anak itu jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi guru itu bukan masa gini aja nggak tahu ya? gitu. Cuma mengajar ya, iya. ngajar nih gue udah ajarin 1 tambah 1 2 deh saya pulang gitu, nggak kayak gitu ya. Iya. Didik. Oke. Lalu memang benar-benar udah soul-nya jadi guru ini. Bagus nih jadi guru. Terus sekarang gue tanya Andri, misalnya nih pemerintah atau ya pemerintah lah ya sudah menyatakan
untuk tatap muka. Tapi ada orang tua murid atau wali murid yang masih keberatan untuk tatap muka. Itu strategi lu pribadi bukan secara sekolah ya. Untuk mensiasati itu bagaimana? Untuk orang tua yang masih keberatan untuk hadir. Sebenarnya keberatan tidaknya itu adalah pilihan. Jadi pihak sekolah tidak bisa memaksakan orang tua harus melepaskan anaknya ya. Secara terpaksa gitu. Jadi di sini kita kan mempunyai seperti formulir atau perjanjian anak ini mau tidak tatap muka langsung gitu. Diizinkan tidak anaknya tatap muka langsung. Kalau tidak diizinkan berarti belajarnya tetap daring. Nah, tapi kalau anaknya bersedia tatap muka langsung, orang tua bersedia mengizinkan, kita juga punya prosedurnya, yaitu dia harus bawa masker cadangan, terus harus pakai masker, harus pakai face shield, harus bawa pokoknya kesehatan yang benar-benar ketat gitu ya. Iya, tidak boleh minjem alat tulis temennya, misalkan seperti itu, harus jaga jarak sama temennya. Terus masih banyak lagi yang lain. Jadi nggak ada tuh yang namanya nanti jajan di kantin duduk sebelah-sebelahan. Iya, karena harus bawa makanan sendiri. Iya, harus bawa makanan sendiri. Jadi intinya buat orang tua yang masih mungkin nggak mau ya, tapi dia masih ragu atau sanksi, masih takut, tuh wajar untuk membolehkan anak tatap muka, tetap masih difasilitasi ya. Iya. Nah, jadi tidak didiskriminasi ya. Wah, ini anaknya nggak mau sekolah, nih malas gue ngajarin lagi, malas gue daring-daring gitu. Enggak ya. Jadi semua tetap kan sama ya. Iya. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah bersedia mengizinkan anaknya belajar tatap muka di sekolah, ataukah anak tersebut mau tetap daring di rumah gitu. Tapi semuanya sama, tidak didiskriminasi atau tidak ini nggak mau nih, aku malas ngajarin nih, daring-daring muka gue habis ini. Enggak ya, berarti semua sama, tetap diberlakukan dengan sama. Baik yang tetap offline atau yang daring tetap sama ya. Oke. Tri, nih sekarang kan tadi udah suka dan dukanya menjadi guru selama pandemi nih ya. Kalau menurut lu tuh harapan di dunia, lu sebagai guru di dunia pendidikan, ke depannya ini gimana nih? Mungkin nanti ya, mudah-mudahan saya adalah Pak Menteri atau Pak Presiden yang bisa tahu nih. Gimana, Ri? Harapannya lu pengennya tuh Indonesia tuh pendidikan atau lu sebagai guru tuh gimana gitu loh? Sebenarnya kepinginannya banyak ya. Nah, di sini di sini ya satu yang saya khawatirkan itu generasi muda untuk attitude-nya agak kurang ya. Misalkan kayak di medsos itu ada kata-kata maaf kayak nama binatang, nama-nama apa itu untuk percakapan sehari-hari itu kayak udah istilahnya udah menandakan inilah ya, terkontrol ya. Iya, attitude generasi muda kita itu udah mulai berkurang untuk kedepannya mungkin guru atau orang tua untuk lebih aware lagi tentang cara anak berbicara sopan santun, terus wawasan kebangsaan lebih digalakan lagi. Kalau dulu kan ada pelajaran kita dulu ya ada pelajaran LDKS PPKN ya. PPKN ya. Sekarang ini apa sih ada pelajaran? Nggak ada lagi ya. PPKN masih ada, tapi dia kalau SD kan combine dengan tematik gitu, dengan IPS. Nah mungkin P4 kalau kita dulu zamannya P4 ya. P4. Nah mungkin lebih diaktifkan lagi, jadi anak tahu. Ya, lebih tahu tentang. Iya. Iya, jadi kayak sih kalau saya sebagai guru agak prihatin suka lihat di medsos tuh anak generasi sekarang tuh iya kayak terus untuk bicaranya tata keramanya agak kurang gitu, kesopanannya agak kurang, terus kayak kata-kata yang
maaf nih Nggak kayak lazim ya. bangsat itu, iya bangsat, terus maaf nih Gitu. ya ada kata anjing itu kayak wajar, kayak itu kan Kayak udah baru kayak sopan generasi. biasa gitu ya. Padahal kan itu melanggar etika ya dalam kita berbicara dengan Iya, lawan. Oke. secara tidak langsung kan menandakan bahwa attitude, sopan santun, tutur kata, cara bicara, tata krama generasi muda kita ini mengalami kemunduran gitu. Tapi kalau untuk tingkat teknologi, generasi kita ini mengalami kemajuan, Jun ya. tapi hanya butuh bimbingan saja Bimbingan. gitu. Karena efek negatif dari sekolah daring, anak megang gadget itu kebablasan Ya, gitu. kebablasan ya. Selain Iya. habis sekolah, dia game. Bahkan game mungkin yang tadi Iya. lu nggak tahu dia lagi dengerin sambil main game. Iya. Sambil dengerin Nah, gurunya bicara sambil main point blank. iya, di sini benar-benar kerjasama yang solid sebenarnya antara pendidik dengan orang tua atau pendamping di rumah. Pendamping di rumah. Misalkan anak itu belajar sampai jam 12, orang tua harus aktif. Udah selesai belum gitu? Iya. Kalau Oh, belum, kesulitannya di mana gitu. Terus cari problem solvingnya, apakah bertanya dengan gurunya, ataukah memecahkan masalahnya sendiri dengan googling gitu, ingat ataukah apa ya itu ya. mencari buku. Dan yang mengkhawatirkan lagi, literasi kita tuh agak kurang, anak malas baca. Bukannya sama aja kalau kita lagi daring gini kan baca? Enggak juga ya? Ya, itu namanya literasi digital, tapi untuk Gitu ya. literasi digital itu kan main Saya baca HP. buku ini ya, buku lah ya. Iya, Kok kurang ya? ya. Ya benar-benar ya karena Tapi untuk kondisi nggak tahu ya. literasi membaca kita rendah. Jadi kalau ada forward, ada info, itu yang dibaca ujungnya aja. Benar. Kita lihat intinya apa nih gitu kan. Kita lihat ada surat apa, oh intinya apa nih? Oh intinya ngambil rapot ya sudah udah tahu gitu. Iya, ujungnya akhirnya ketinggalan info-info yang sebelumnya. Oke, benar-benar. Jadi pesan buat para pendamping, entah orang tua, entah kakak adik atau mungkin asisten rumah tangga juga ya. Jadi kita saling berkolaborasi ya antara pendidik atau guru dengan pendamping rumah ya. Jadi nggak ada salahnya ya kalau kita bingung tanya gitu ya atau japri. Tanya, iya. Nah, nih satu lagi nih penutup nih Indri nih sebelum kita menutup. Pernah nggak sih? Ini kita tanda kutip ya, kita agak-agak di luar konteks nih. Kan kita pernah nih, namanya daring itu kan tetap buka nih. Nah kadang-kadang kan kalau ada yang nggak paham, dia japri dong. Kalau udah selesai chat lewat WA gitu, yang pasti kan chat mungkin kalau bukan anaknya, karena orang tua atau pendampingnya chat. Nah, gue tanya, pernah nggak sih ada chat di luar konteks? Misalkan lihat, kayak gue ngeliat lu nih, gurunya cantik nih, keren tuh guru kamu chat. Chat terus yang lain nih misalnya, makasih ya Bu, udah diajarin anak saya. Terus kapan nih saya bisa kirim makanan atau apa? Itu ada nggak kayak gitu? Biar gue tahu. Masya Allah, ya untuk mungkin tingkat rasa terima kasih atau kekaguman atau orang kan beda-beda ya. Beda ya. Mungkin kayak kemarin ada wali murid, istilahnya pasti ya karena mengucapkan terima kasih ya sama bu gurunya. Pasti kan muji-muji ibu guru cantik, tapi saya harus ngingetin kalau di Islam kan harus ada Masya Allahnya. Iya, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya, gue kalau ngeliat guru gue kayak lu begini, Ndri, wah gue langsung mau mimpi tuh. tapi sejauh ini masih dalam ini ya, masih nggak sampai jauh ya. Iya itu dulu waktu saya ngajar kelas 1 biasanya yang suka dapat surat cinta itu waktu saya ngajar di kelas 1. Iya, jadi dari muridnya. Jadi waktu saya ngajar kelas 1, saya pernah ngajar kelas 1 itu 4 tahun ya, 4
tahun? 4 kali, ya 4 tahun berturut-turut Jadi ngajar murid ada kelas yang suka 1. malu ya? Nah, itu murid kelas 1. Baru kelas 1 udah bisa bikin surat cinta buat ibu guru gitu. Terus nggak tahu itu bapaknya atau omnya Saya atau dia. persiapannya ya. Kalau ada tulisan anak ya. Aduh, kayak makin seru aja deh ngobrol-ngobrol tentang seputar jadi guru ya. Ada aja yang lucu ya. Habis gimana? Iya. Kalau gue juga jadi murid tuh ngeliat gurunya kayak gini, wah, udah pasti gue seneng banget belajar guru nih. Nah, itu kelebihan ibu Kelebihan guru. jadi guru ya. Ya, ibu guru itu harus tampil full, istilahnya kalau ngajar Jadi ke role siswa. model dari murid-muridnya itu ya. Model, iya. Jadi kalau ibu guru itu kalau ngajar itu harus istilahnya tampilannya gitu. Jangan sampai tidak belistik istilahnya. Dulu waktu kuliah kalian harus tampil full gitu. Jadi tampil fresh di depan siswa. Jadi siswanya yang tadinya ngantuk jadi tidak ngantuk gitu. Yang tadinya karena kan iya. kita lihatnya ke gurunya energi, fresh, semangat kan. Murid masing-masing kan semangat. Iya, jadi semangat. Yang tadinya habis dimarahin mamanya di rumah atau dimarahin kakaknya di rumah, di sekolah, gurunya energi terus ngajaknya ketawa terus, jadi melupakan masalahnya yang di rumah, di sekolah belajar gitu dengan semangat di situ maksudnya. Jadi sebagai pendidik kan harus benar-benar full dari hati ya, dari hati. Ya. Kalau nggak dari hati, nggak ada jiwanya, mau diapain pun susah ya. Mendingan dari profesi lain kalau memang nggak gitu kan. Nah, ya karena mendidik dari hati, terus mencurahkan kasih sayang dengan pendidikan, mentransfer ilmu. Jadi penampilan juga full, anak juga jadi semangat belajarnya gitu. Akhirnya iya, diterima dengan baik gitu. Jadi belajar itu bukan beban, tapi sesuatu yang menyenangkan. Iya. Harus menyenangkan, harus membuat suasana itu menyenangkan dulu, baru materinya sesusah apapun jadi mudah dicerna. Iya. Nah, kesulitannya kan apabila siswa tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi gurunya killer, terus takut mau nanya. Gue juga dulu paling kayak gitu tuh. Gue juga nggak ngerti, cuman kemudian lihat guru gue yang udah kumisnya tebal segala macam. Kita mau nanya juga gemeter, ya kan? Iya. Malah tambah ruwet. Iya. Jadi sebenarnya guru itu mau senang ditanya gitu, senang ada siswanya yang aktif bertanya. Ya. Nah, jadi kan, jadi ada feedbacknya gitu. Jadi pembelajarannya, pembelajaran dua arahnya berjalan. Tapi kalau siswanya sudah paham belum? Itu satu kelas bisa jawab semua, paham Bu, gitu. Sudah paham belum penjelasan Ibu Guru? Sudah Bu, begitu dikasih soal 5 aja. Bingung dia. Karena ngikut aja ya, dia maksudnya mungkin siswa lu udah biar cepat selesai lu ngajar gitu ya. Iya. Nih, sekarang dikasih soal lupa. Gue tanya nih, sekarang buat lu pesan-pesan buat guru gitu. Buat guru-guru yang sekarang nih pasti kan mungkin nggak semua guru yang ngerasa lo have fun ya. Pasti banyak kesulitan dalam hal mengajar secara daring apalagi ya. Iya. Pesan buat dari lu, buat guru-guru yang ada di Indonesia terutama itu dalam menghadapi era pandemi gimana? Pesan saya buat guru-guru di seluruh Nusantara di era pandemi ini, saya juga bukan guru yang wah, saya juga masih terus belajar ya. Karena guru itu kan pembelajar, terus belajar, long life education. Nah, jadi kesulitan-kesulitan itu sebenarnya nggak kita aja yang mengalami kesulitan, semua juga mengalami kesulitan. Nah, di era pandemi ini sebaiknya mengadakan kolaborasi gitu. Kita saling bekerja sama sesama guru, saling sharing. Nah, di sini diharapkan guru yang sudah istilahnya paham dengan teknologi, kan ada 2 guru, ada guru yang muda, ada guru yang senior, ya ada guru yang sudah sepuh. Nah, saling berbagi ilmu gitu. Nah, disinilah saling melengkapi. Mungkin yang guru muda
paham dengan teknologi, mungkin bisa memberikan ilmunya kepada guru-guru yang belum paham. Nah, guru-guru yang sudah sepuh mungkin mereka tahu lebih dalam ilmu tatap muka tentang psikologis ya anak, pedagogik anak ya. Nah, di sini dengan guru berkolaborasi bisa mendapatkan pendidikan yang luar biasa bagus gitu untuk membentuk generasi Indonesia tuh yang luar biasa gemilang istilahnya. Ya karena memang dalam kondisi kayak gini juga tidak ada pilihan lain ya. Kita tidak bisa dipaksa untuk memilih. Jadi kita dipaksa untuk memilih jalur daring. Misalkan ada pepatah kan, nakoda yang ulung ada nakoda yang bisa melewati badai yang berat. Bukan nakoda yang air yang tenang gitu loh. Tapi memang dari saya pribadi juga salut untuk para guru-guru yang seluruh Nusantara, seluruh Indonesia yang sudah dengan saya yakin sekali udah pusing segala macam dengan berbagai strategi A sampai Z untuk kegiatan belajar mengajar ini tetap terus ada ya. Memang banyak sekali kendala, cuman ya dari saya ya semangat dan terus inovasi ya gitu ya Indri ya. Inovasi, saling kolaborasi lah intinya tadi kata si Ibu Indri ini ya. Oke Indri, ini kita udah ngobrol panjang banget ini ya, udah berapa tapi gini loh pemirsa, ini memang nih teman gue dulu sekolah ya, dan dia sekarang menjadi mengabdikan seluruh pemikirannya dan jiwa raganya ya kasarnya untuk dunia pendidikan, terutama dia ngajar sebagai guru SD di salah satu sekolah negeri di daerah Jakarta. Jadi intinya di era pandemi ini ya sama-sama ya Andri ya, jadi baik dari sisi pendidik, sisi pendamping memang sama-sama memiliki kesulitan yang berbeda-beda dan tetap tujuannya sama ya untuk mengajarkan anak kayak gitu dan selalu terus tetap prokesnya segala macam. Dan tadi satu lagi tuh intinya saat nanti terjadi tatap muka, apabila ada orang tua yang mungkin belum mau untuk anaknya menyerahkan anak untuk sekolah masih ragu dan sebagainya, pasti kita maklumin ya. Inti tadi itu guru tidak mendiskriminasikan, tidak memaksakan, tetap mendapatkan hak yang sama Indri ya dalam hal mengajar. Oke Indri, sampai di sini dulu kayaknya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sukses selalu, dan next kalau gue undang lagi untuk di acara gue di channel gue, nggak kapok ya. Mungkin nanti kita bahas yang lain-lainnya. Gitu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam.